Selamat sore, Pak. Ya, berjalan berbuka puasa dulu bagi yang menjalankan puasa. Sorry, Pak. Tunggu. Sorry, Pak. Pertemuan kelima ini kita ingin bahas sedikit mengenai struktur kontrol dalam bahasa Python dan juga interaksi dengan database. Struktur kontrol ini biasanya kita gunakan untuk ubah atau mengatur jalannya program yang kita tulis. Nah, misalnya dia mengerjakan blok kode A misalnya, atau blok kode C berdasarkan suatu kondisi. Nah, setidaknya ada tiga struktur kontrol yang ada di Python. Pertama, sifatnya sekuensial.
sesuai dengan namanya, dia akan menjalankan kode kita dari awal file hingga akhir. Dia tidak ada percabangan, istilah perpindahan ke jalankan ke akhir dari. Lalu struktur yang kedua adalah mengenai selection. Selection ini menguji kondisi dulu, uji kondisi apakah kondisi tersebut bernilai true atau tidak. Kontrol terhadap program ini tergantung dari kondisi yang diuji tersebut. Kalau dilihat di chart ini seperti ini. Jadi kita ada ekspresi atau kondisi yang diuji. Kalau dia bernilai true atau kondisinya tercapai, maka blok kode yang mengarah ke panah true ini. Sedangkan kalau kondisinya tidak terpenuhi, maka bagian yang terdapat dalam blok F, misalnya ya ini kan if, ini akan dikerjakan. Lalu scroll akan kembali lagi ke alur yang selanjutnya. Apakah itu true atau false kondisinya, maka kode akan kembali ke jalur awal, jalur setelahnya, setelah blok kondisi. Ini yang juga sering kita hadapi nanti. Benar-benar ya, dengan kode program kita umumnya kita sering berinteraksi dengan block control selection ini. Lalu yang ketiga, block control yang tipenya adalah repetition. Repetition ini sesuai namanya, dia akan menjalankan blok kode kita berulang-ulang hingga kondisi tertentu tercapai. Misalnya katakan flowchart ini kita ada kondisi cek, kalau dia bernilai true nya tercapai, maka blok kode akan dijalankan. Begitu berulang-ulang. Selesai menjalankan blok kode, dia akan melakukan pengujian lagi apakah kondisinya masih tercapai. Kalau sudah tidak tercapai, maka dia keluar dari repetition itu. Teman-teman sudah bisa dengan loop. Python juga ada. Control structure yang tipenya looping. Repetisi. Ini kalau contohnya variabel M isi A, variabel I 0, lalu kita jalankan. Selama variabel I kurang dari nilai variabel A, kita mau cetak. Lalu kita naikkan nilai I dengan I plus I plus sama dengan 1. Itu sama aja dengan I sama dengan. Jadi selama I-nya masih kurang dari M, 0 kurang dari 5, dia cetak 0. Kemudian I-nya ditambahkan 1, dicek lagi
apakah 1 kurang dari ya masih print 1 kita kasih spasi pos, begitu seterusnya sampai nilai I di angka 4. Jika I bernilai 4, itu akan terakhir dijalankan perintah print ini. Karena 4 masih kurang dari 5. Sedangkan kalau I-nya bernilai 5, maka blok file ini tidak akan lagi dijalankan. Kondisinya akan keluar dari repetition groupnya ini. Lalu dia akan print. Ini pengantar sebenarnya ya, sebelum kita masuk ke base. Tentunya kita juga dalam menulis aplikasi pasti database untuk menyimpan semua data yang kita olah. Semua data yang kita olah pasti tersimpan, baik itu yang file atau bahkan berbasis yang lebih advance lagi. Jadi semuanya itu adalah kelompokan kategori. Python juga mendukung database. Tidak ada program yang akan bisa berguna. Sebenarnya apa sih database itu? Database itu sebenarnya sebuah konsep bagaimana menyajikan baris dan kolom, sama seperti di program spreadsheet. Atau teman-teman yang sudah terbiasa dengan Excel, itu sebenarnya merupakan contoh data berbasis. Hanya saja dia memiliki banyak kekurangan. Kalau hanya untuk baris dan kolom, Excel sudah cukup. Cuma untuk pengolahan database jauh lebih kompleks lagi, kita tidak bisa mengandalkan program spreadsheet. Kita harus banyak sekali kerja. Beda kalau kita menggunakan database server yang sebenarnya. Kalau di spreadsheet ya, kita kan nggak bisa paksa memasukkan data provinsi, kolom pertama provinsi. Nggak bisa paksa seperti mengisi nama provinsi dengan, atau memasukkan populasi berupa angka, atau luas area berupa angka. Nggak bisa paksa. Akan bisa sebenarnya dipaksa. Ada pekerjaan ekstra. Pekerjaan ekstranya apa? Mungkin kita harus list makro untuk menjaga bahwa kolom populasi ini harus isi berupa angka. Pula dengan kolom land area. Pekerjaan-pekerjaan tersebut memang kelihatannya nggak terlalu sulit ya. Tapi kalau kita bekerja dengan banyak kolom, variasi kolomnya banyak, itu akan menjadi sebuah pekerjaan membuang waktu. Berbeda dengan kalau kita menggunakan database server untuk keperluan ini. Kita bisa set nih kolom populasi, kita terima data hanya apa saja. Kita tidak perlu membuat rule saat kita untuk database kita tidak perlu membuat rule, kita cukup mendesain saja kolom dan baris.
kolom kita bisa set, oh data ini data populasi kan hanya menampung data angka. Ketika kita sudah tentukan bentuk data apa yang ingin kita simpan, maka ketika kita akan menggunakan, kita sudah langsung tidak perlu khawatir kalau ada user yang memasukkan data proof, maka itu tidak akan masuk dalam lain data yang ada di dalam, yang tersimpan di dalam database kan jauh lebih terjamin keabsahan. Kita sesuai tahan break setengah jam. Berbuka puasa. Kita kembali kalau di edaran sih sampai jam 18.15 ya. Nggak tahu nih kalau teman-teman, menurut teman-teman kita kembali di pukul berapa nih? Saya ikut aja. Buka puasa itu jam 18, Pak. Oke, jam 18 berarti ya, belum ya? Nanti Belum. ya sudah, kita lanjutkan saja dulu ya. Jam 18 kita break setengah jam. Atau teman-teman yang putuskan nanti berapa menit kita mau breaknya. Siap. Oke, saya lanjut. Sampai di sini, ada yang masih bingung dengan database? Oh, belum ya, saya lanjutkan. Jadi konsep, jadi database itu sebenarnya kemarin-kemarin kan kita sudah belajar mengenai variabel. Itu apa? Nah, database ini merupakan fisik dari sebuah variabel. Kalau teman-teman bisa bayangkan, variabel kemarin di awal ketika kita isi, maka variabel tersebut berubah tipenya menjadi tipe data tertentu. Nah, kalau di database, kolom itu tidak bisa berubah. Ketika kita tentukan di awal bahwa kolom populasi tipenya bilangan bulat, maka sepanjang kita menggunakan database, kolom populasi itu tidak bisa diisi dengan bilangan lain selain bilangan. Dia hanya menerima data berupa angka-angka bulat saja, tidak ada desimal. Kalau di variabel hanya bisa kita gunakan pada saat runtime atau pada saat kode kita berjalan. Variabel ini tersedia dan dapat diakses saat kode kita berjalan. Berbeda dengan variabel, kalau di database kita bisa akses data kita selama runtime atau sesudah runtime pun tetap bisa diakses. Sama seperti di spreadsheet kan, kita kerja, kita save, matikan komputer, besok datang lagi, buka file spreadsheet, kita bisa kerja lagi lah. Kalau variabel, hari ini kita gunakan variabel tersebut, variabel populasi, kita isi populasi, isinya 50.000. Begitu programnya berakhir, kita coba panggil variabel itu nggak ketemu. Atau bahkan kita buka lagi programnya, kita jalankan lagi, selama kita belum mengisi variabel populasi, maka nilainya belum ada. Bahkan ketika kita isi pun, kalau kita isi barang nilai belum tentu sama seperti terakhir kita meninggalkan. Jadi variabel itu sifatnya hanya
Sedangkan database itu sifatnya permanen. Jadi dia merupakan objek fisik. Mungkin pada saat kita bekerja dengan variabel, kita nanti akan menyimpan variabel tersebut secara fisik dalam tabel di database. Dalam database, konsep baris dan kolom itu nanti teman-teman menjumpainya sebagai sebuah tabel. Jadi di sini ada yang mau bertanya mungkin? Rasa teman-teman semua yang ngambil mata kuliah ini lagi dengan apa itu database. Apalagi yang sudah pernah belajar bahasa pemrograman yang satu ya, sudah juga berkenan. Bahaslah. Nah, di Python ini mendukung sebuah database yang sangat-sangat unik ya. Kenapa dia unik? Nah, kita untuk menggunakannya kita tidak perlu menginstal apa-apa. Begitu kita install Python, otomatis dia mendukung database ini, SQLite. Nah, SQLite 3 ini merupakan database system yang sifatnya single file, tidak perlu diinstal, dan dia support transaksi. Lain dia open source ya. Lalu kelebihannya lagi misalnya dia mendukung 32.000 panjang kolom. Kalau di Excel itu tadi saya sempat baca, Excel itu hanya mampu menampung 16.384 kolom. Barisnya juga kayaknya terbatas. SQLite 3 ini dia terbatas oleh sistem operasi yang digunakan. Sistem operasi itu membawa kemampuan ukuran file. Semakin banyak data tentunya dan filenya juga akan bertambah. Katakan di FAT32 pakainya Windows, hampir sebagian besar dipastikan filenya FAT32. Nah, itu memiliki keterbatasan, kalau nggak salah sih berapa tera gitu ya. FAT32. Ini saya coba lihat FAT32. Kalau ada yang tahu mungkin? Kalau di sini FAT32 itu sebuah file terbatas ukurannya 4 GB. Jadi, kalau sudah lebih dari 4 GB pasti dia akan error. Kalau untuk sistem operasi yang lain bagaimana? Ya, kalau di Windows cuma tersedianya ini, FAT32 dan FAT16. Nah, kalau menggunakan sistem operasi yang lain, Windows atau banyak sekali file system yang bisa digunakan untuk operasi. File size limit ini ya yang akan mempengaruhi besaran daya tampung dari highlight yang kita. Lalu untuk bahasa SQL-nya sendiri di SQLite 3 ini sudah mendukung hampir semua sintaks SQL yang standar, yang umum dipakai.
Nah, untuk beberapa SQL server provider mungkin memiliki SQL dialek yang berbeda-beda. Nah, itu yang tidak didukung. Tapi umumnya untuk perintah-perintah standar, select, update, apalagi insert, itu sama. OS dependent ya, jadi SQLite ini tersedia hampir di semua operating system yang ada, baik itu Windows, Linux, ini pasti tersedia. Masih banyak sebenarnya ya teman-teman ya. Ini bisa teman-teman lihat URL yang ada di kemampuan dari SQLite. Secara umum ada dua jenis statement dalam bahasa SQL. Pertama yaitu data definition. Ini untuk kita menciptakan database object di database server kita. Yang dinamakan database object itu tentu ada beberapa ya, tergantung dari server yang kita gunakan, database server yang kita gunakan. Umumnya database object ini berupa apa? Tabel, berupa view, berupa index, lain-lain. Nah, DDL ini digunakan bisa juga untuk mengubah sebuah database object. Misalnya kita mau menambahkan sebuah field di tabel, itu pasti kita menggunakan DDL. Atau kita mau menghapus sebuah tabel, kita menggunakan DDL. Ketika kita bekerja dengan struktur, ya, katakanlah struktur di tabel kita, maka kita akan menggunakan data definition language, bahasanya DDL. Yang sering kita gunakan itu biasanya create table. Itu sesuai perintahnya, ini akan membuat sebuah tabel di, lalu alter table ini mengubah struktur yang ada di tabel kita. Lalu yang terakhir drop. Statement drop table ini akan untuk sebuah table. Di tiga statement DDL ini yang akan sering kita gunakan. Kalau kita mau bekerja dengan view, berarti get view. Itu kalau mau alter view. Dan seterusnya. Gantung database objek mana yang mau kita bekerja. Bentuk yang kedua adalah data manipulation language. Sesuai namanya, ini untuk bekerja dengan database, ya, database object. Kita mau bekerja nih, kita mau insert data, kita mau panggil data, kita mau hapus, mau update. Bukan hanya di tabel, di view bisa kita mau drop table, udah bukan lagi ya, salah ini, yang drop table ini nggak ada nih, delete harusnya ya, apa gitu. Jadi saya perbaiki PPT-nya, nanti saya perbaiki. Ini harusnya bukan drop table di sini, DL itu nggak ada drop table, adanya di di DML. Di DML tidak ada drop table, yang ada drop table itu adanya di DEDL ya.
Kalau di data manipulation language atau DML yang ada adalah delete from. Oke, saya rasa sudah waktunya puasa ya. Ibadah berbuka puasa silakan break dulu. Breaknya lama ya. Panduan kan 30 menit. Akademik 30 menit. Jadi kalau menurut teman-teman kelamaan, silakan. Ini apa-apa. Berapa lama? Banyak. 30 menit ya. Berarti 18.30 kita join lagi ya. Baik, Pak. Oke, ini stop dulu.